Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar taksiran terbaik. Edo memperkirakan harga buku tulis pertama 4.600, harga buku tulis kedua 2.300, harga buku tulis ketiga 2.800. Edo melakukan taksiran terbaik dengan membulatkan semua bilangan di bawahnya untuk satuan, puluhan, dan ratusan. Jika Edo membeli buku tulis pertama, buku tulis kedua, dan buku tulis ketiga, maka total pembelian buku sebesar 9.700. Jika Edo ingin membeli buku tulis kedua, buku tulis ketiga, dan buku tulis keempat, maka berapa perkiraan terbaik untuk harga buku tulis keempat? Berapa total pembelian bukunya? Cukupkah uang Edo untuk membeli 3 buku tersebut? Contoh taksiran terbaik kesatuan terdekat. Tabel 1.7 taksiran terbaik kesatuan terdekat. Bilangan 5.368,5. Taksiran atas 5.369. Taksiran bawah 5.368. Taksiran terbaik 5.369. Jadi, kenapa hasil taksiran terbaik adalah 5.369? Ini penjelasannya. Taksiran ke satuan terdekat. Bilangan 5.368,5. Taksiran terbaik ke satuan terdekat. Jadi, sama seperti sebelumnya, kita perhatikan kalau untuk satuan, perhatikan angka di depan koma. Angka di depan koma itu adalah 8. Dan juga kita harus perhatikan angka sebelum koma, yaitu 5. Jadi, sebelum kita ubah nilai angka yang ada di depan koma, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan dengan cara melihat angka di belakang koma. Misalkan angka di belakang koma nilainya lebih besar atau sama dengan 5, maka kita akan taksirkan ke atas. Dan jika nilai dari angka di belakang koma itu kecil dari 5, maka kita akan taksirkan ke bawah. Jadi, dilihat dari contoh soal, angka di belakang koma adalah 5, maka kita akan taksirkan ke atas. Kalau kita taksirkan ke atas, maka angka di depan koma itu kita tambah dengan 1. Dan angka sebelumnya kita ubah menjadi 0. Karena 0 di belakang koma, maka dapat kita hapus. Hasilnya 5.369. Apakah adik-adik paham? Mari kita lanjutkan. Untuk bilangan selanjutnya 7.568,8. Taksiran atas 7.569. Taksiran bawah 7.568. Taksiran terbaik. Nah, mungkin adik-adik sudah dapat menerka hasil dari taksiran terbaik. Coba perhatikan angka di belakang koma.
Angka di belakang koma itu lebih besar atau sama dengan 5. Maka kita akan taksirkan ke atas dengan menambahkan 1 di angka di depan koma. Hasilnya menjadi 7.569. Yaitu kita taksirkan ke atas. Untuk bilangan selanjutnya 8.777,9. Taksiran terbaiknya, adik-adik sudah tahu angka di belakang koma itu lebih besar atau sama dengan 5. Maka kita taksirkan ke atas. Hasilnya 8.778. Mari kita lanjutkan. Contoh taksiran terbaik ke puluhan terdekat. Tabel 1.8 taksiran terbaik puluhan terdekat. Bilangan 5.368,5. Taksiran atas. Maka adik-adik tahu taksiran atasnya adalah 5.370. Taksiran bawah 5.360. Taksiran terbaik 5.370. Kenapa hasilnya 5.370? Ini penjelasannya. Bilangan 5.368,5 taksiran terbaik ke puluhan terdekat. Sama seperti sebelumnya, kita perhatikan dua angka dari sebelah kanan di depan koma. 1, 2. Angka kedua itu adalah 6. Angka sebelumnya itu 8. Jadi, sebelum kita ubah angka kedua, kita perhatikan dulu angka sebelumnya. Angka sebelumnya itu adalah 8. 8 itu lebih besar dari 5. Maka kita taksirkan ke atas. Angka kedua kita tambahkan 1. Angka sebelumnya kita ubah menjadi 0. Angka di belakang koma juga 0. Karena angka di belakang koma 0, maka kita coret. Hasilnya 5.370. Contoh berikutnya, bilangan 7.568,8. Taksiran terbaik ke puluhan terdekat. Kita perhatikan dua angka. Angka pertama itu 8 lebih besar dari 5. Maka kita akan taksirkan ke atas. Hasilnya 7.570. Lanjut bilangan berikutnya 8.777,9. Taksiran atas 8.780. Taksiran bawahnya 8.770. Dan taksiran terbaik, kita lihat dua angka dari sebelah kanan di depan koma. Angka pertamanya itu lebih besar dari 5. Maka kita akan taksirkan ke atas. Hasilnya 8.780. Kita lanjutkan. Contoh taksiran terbaik ke ratusan terdekat. Bilangan 5.368,5. Taksiran atas 5.400. Taksiran bawah 5.300. Taksiran terbaik
5.400. Sama seperti tadi, jika ke ratusan kita perhatikan 3 angka, dan angka sebelumnya itu akan menentukan kita akan taksirkan ke atas atau ke bawah. Ini penjelasannya. Bilangan 5.368,5. Taksiran terbaik ke ratusan terdekat, kita perhatikan 3 angka dari sebelah kanan di depan koma. 1, 2, 3. Angka ketiga akan kita tentukan setelah kita lihat nilai dari angka kedua. Angka kedua itu adalah 6. Karena 6 lebih dari 5, maka akan kita taksirkan ke atas. Berarti 3 itu kita tambah 1. Angka sebelumnya kita ubah menjadi 0. Karena angka 0 di belakang koma dapat kita hapus. Hasilnya 5.400. Nah, kenapa tidak kita perhatikan angka pertama yaitu 8? Karena kita akan memperhatikan angka yang tepat sebelum angka yang akan kita ubah. Contohnya yang ke ratusan. Angka ketiga berarti kita perhatikan angka keduanya. Kita lanjutkan. Bilangan berikutnya 7.568,8. Taksiran atas ke ratusan terdekat. Hasilnya adalah 7.600. Taksiran bawahnya 7.500. Taksiran terbaik, perhatikan 3 angka. Dan angka sebelumnya, yaitu angka yang kedua, itu adalah 6. Karena angka 6 lebih besar daripada 5, maka kita akan taksirkan ke atas. Hasilnya 7.600. Bilangan selanjutnya 8.777,9. Taksiran atas 8.800. Taksiran bawah 8.700. Taksiran terbaik kita perhatikan 3 angka. Angka yang kedua itu adalah 7. Maka karena angka 7 lebih besar daripada angka 5, maka akan kita taksirkan ke atas. Hasilnya 8.800. Bilangan berikutnya 8.777,1. Taksiran atas kita perhatikan 3 angka. Angka ketiga kita tambahkan 1 yaitu 7. Dan angka sebelumnya kita ubah menjadi 0. Hasilnya 8.800. Selanjutnya, contoh taksiran terbaik ke ribuan terdekat. Bilangan 5.368,5. Kita isi yang titik-titik taksiran bawah. Taksiran bawahnya, kalau ribuan, maka kita perhatikan 4 angka. Angka sebelumnya kita ubah menjadi 0. Angka yang keempat itu tetap sama. Hasilnya menjadi 5.000. Kita isi lagi yang kosong di bilangan berikutnya 7.568,8. Kolom yang kosong yaitu di taksiran terbaik.
Sama seperti tadi, kita perhatikan 4 angka. Dan angka sebelumnya, yaitu angka ketiga, kita lihat apakah dia lebih besar atau sama dengan 5. Atau bisa jadi dia lebih kecil. Angka ketiganya itu adalah 5, berarti sama dengan 5. Maka kita akan taksirkan ke atas. Hasilnya 8.000. Bilangan selanjutnya 8.777,9. Kolom yang kosong yaitu di taksiran atas. Taksiran atasnya adalah, berarti kita perhatikan 4 angka. Angka keempat itu kita tambahkan 1, dan angka sebelumnya kita ubah menjadi 0. Hasilnya menjadi 9.000. Dan untuk kolom taksiran terbaik, kita perhatikan angka yang ketiga. Angka ketiga itu lebih besar dari 5, yaitu angka 7. Maka kita akan taksirkan ke atas. Hasilnya menjadi 9.000. Sekarang contoh 1.13. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. A. 23 dikali 15. Taksiran terbaik 20 dikali 20 sama dengan 400. 23 dibulatkan ke bawah menjadi 20. 15 dibulatkan ke atas menjadi 20. Selanjutnya B. 81 dibagi 38. Taksiran terbaik 80 dibagi 40 sama dengan 2. 81 dibulatkan ke bawah menjadi 80. 38 dibulatkan ke atas menjadi 40. Apakah adik-adik masih ingat? Kita perhatikan angka sebelumnya. Jika angka sebelumnya itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil, maka kita dapat menentukan apakah ini ditaksirkan ke bawah atau ke atas. Pada bilangan 81, angka sebelumnya itu adalah 1. Angka 1 itu lebih kecil dari 5, maka kita akan taksirkan ke bawah. Dan untuk bilangan 38, angka sebelumnya itu lebih besar daripada 5, maka kita taksirkan ke atas menjadi 40. Kita lanjutkan. C. 57 ditambah 147. Taksiran terbaik 60 ditambah 150 sama dengan 210. 57 dibulatkan ke atas menjadi 60. 147 dibulatkan ke atas menjadi 150. Selanjutnya D. 63 dikurang 16. Taksiran terbaik 60 dikurang 20 sama dengan 40. 63 dibulatkan ke bawah menjadi 60. 16 dibulatkan ke atas menjadi 20. Sampai di sini dulu pembelajarannya, dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.